Malam bergaun gemerlap. Langit Jakarta yang biasanya muram oleh polusi kini tampak lebih ramah, seakan ikut merayakan kebahagiaan yang menggantung di udara. Aku mematut diri sekali lagi di depan cermin besar di kamar kami. Gaun satin berwarna zamrud yang kupilih malam ini memeluk tubuhku dengan pas, menonjolkan lekuk yang bahkan setelah 5 tahun pernikahan masih sering dipuji oleh Mas Ardi, suamiku. Senyum tipis terukir di bibirku. Malam ini, aku ingin tampil sempurna. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk merayakan kesuksesan sepupuku, Rania. Pesan singkat dari Rina, saudaraku yang lain, bergetar di ponselku. Mbak Arini, jadi datang, kan? Aku sudah di lobi hotel. Acaranya keren banget. Aku tersenyum membacanya. Iya, ini Mbak lagi OTW, balasku cepat. Sejujurnya, ada sedikit rasa aneh yang mengganjal di hatiku. Rania, sepupu yang sudah kuanggap seperti adik sendiri, mengadakan pesta syukuran besar-besaran atas kenaikan jabatannya yang luar biasa di perusahaannya. Perusahaan yang sama tempat Mas Ardi bekerja. Namun, anehnya, undangan justru datang dari Rina, bukan langsung dari Rania. Mungkin dia sibuk sekali, Mbak? Sampai lupa, ujar Rina di telepon beberapa hari yang lalu saat mengajakku. Lagian, kan, kita keluarga. Masak harus pakai undangan formal segala. Aku mengamini pikirannya. Tentu saja. Rania pasti sangat sibuk. Mengurus pesta semewah ini, Rina bilang diadakan di ballroom Hotel Bintang 5, pasti menyita seluruh waktunya. Aku mencoba membuang jauh-jauh perasaan tidak enak itu. Ini adalah malam bahagia Rania. Aku harus ikut bahagia untuknya. Aku melirik ke sisi ranjang yang kosong. Mas Ardi seharusnya ada di sini, membantuku memilih anting yang cocok, atau melingkarkan lengannya di pinggangku sambil berbisik, "Kamu cantik sekali malam ini." Tapi malam ini, ia tidak ada. Sayang, maaf ya, malam ini aku harus lembur. Ada audit mendadak dari pusat. Gila-gilaan, deh, kerjaannya. Aku nginep di kantor aja, ya? Biar besok pagi bisa langsung bersin sisanya, begitu pesannya tadi sore. Aku menghela napas. Lagi-lagi lembur. Beberapa bulan terakhir ini, Mas Ardi memang semakin sibuk. Katanya, perusahaan sedang di ujung tanduk, hampir pilot. Proyek banyak yang macet, klien menarik diri. Akibatnya, pemasukan kami pun seret. Uang belanja yang biasanya lebih dari cukup, kini harus kuputar otak agar bisa mencukupi kebutuhan sebulan. Aku berusaha mengerti. Sebagai istri, aku harus mendukung suamiku di masa-masa sulitnya. Iya, Mas, enggak apa-apa. Jaga kesehatan, ya? Jangan lupa makan, balasku, menyembunyikan sedikit kekecewaan karena harus datang sendiri ke pesta Rania. Pesta yang diadakan di perusahaan yang katanya sedang pilot. Ah, sudahlah. Mungkin ini acara pribadi Rania, tidak ada hubungannya dengan kondisi perusahaan secara umum. Setelah memastikan riasanku sempurna, aku menyambar tas tangan dan kunci mobil. Perjalanan menuju hotel di pusat kota terasa lancar. Gemerlap lampu gedung-gedung pencakar langit seolah menjadi saksi bisu perasaanku yang campur aduk antara antusias dan sedikit cemas. Memasuki lobi hotel, kemewahan langsung menyergapku. Karpet tebal berwarna merah marun terhampar, lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit, dan aroma bunga lili yang segar memenuhi udara. Rina sudah menungguku di dekat eskalator, melambai dengan antusias. "Mbak Arini, ya ampun, cantik banget," pujinya sambil memelukku. "Ayo, acaranya sudah mau mulai. Rania sebentar lagi pidato." Kami menaiki eskalator menuju ballroom di lantai 2. Suara musik orkestra yang lembut mulai terdengar, berpadu dengan dengungan percakapan ratusan tamu yang sudah memadati ruangan. Mataku terbelalak. Ini bukan sekadar pesta syukuran. Ini adalah sebuah perhelatan akbar. Dekorasi bunga mawar putih dan lili menghiasi setiap sudut. Meja-meja bundar berbalut taplak sutra putih dipenuhi hidangan mewah yang tak pernah kulihat sebelumnya. Para tamu, yang sepertinya adalah kolega dan petinggi perusahaan, mengenakan setelan jas mahal dan gaun malam yang berkilauan. "Ini, semua Rania yang biayai," bisikku pada Rina, takjub. Rina mengedikkan bahu. Katanya sih begitu. "Hebat." "Ya, dia."
Baru jadi manajer senior sudah bisa bikin pesta semewah ini. Kami mengambil segelas minuman selamat datang dari nampan yang ditawarkan oleh seorang pramusaji dan mencari tempat berdiri yang agak lowong di dekat panggung. Panggung itu sendiri didekorasi dengan sangat indah, dengan latar belakang layar LED besar yang menampilkan foto Rania dengan senyum profesionalnya. Seorang pembawa acara naik ke atas panggung, suaranya yang berat dan berwibawa memecah keramaian. Selamat malam, para hadirin sekalian. Selamat datang di malam perayaan yang luar biasa ini. Malam untuk merayakan pencapaian dari seorang wanita hebat, Ibu Rania Astari. Tepuk tangan membahana. Aku ikut bertepuk tangan, senyum bangga terukir di wajahku. Itu sepupuku. Tempatku berkeluh kesah, berbagi cerita, dan meminta nasihat. Dan tentu saja, pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari orang-orang terhebat di sekelilingnya. Untuk itu, marilah kita sambut Ibu Rania Astari yang akan naik ke atas panggung bersama seorang pria yang menjadi pilar kekuatannya, seorang mentor sekaligus partner yang luar biasa, Bapak Ardian Wiratama. Jantungku seakan berhenti berdetak. Ardian Wiratama. Mas Ardi. Dunia seakan bergerak dalam gerakan lambat. Dari sisi panggung, muncullah Rania, tampak begitu anggun dalam balutan gaun berwarna merah menyala. Dan di sampingnya, berjalan dengan gagah, menggenggam tangannya dengan erat, adalah suamiku. Mas Ardi. Mengenakan setelan jas paling mahal yang kumiliki, yang katanya hanya dipakai untuk pertemuan super penting. Senyumnya begitu merekah, begitu sumringah. Senyum yang sudah lama sekali tidak kulihat ditujukan untukku. Mereka berjalan ke tengah panggung, tangan mereka masih bertautan. Suamiku, yang seharusnya sedang berpeluh di kantor karena lembur, kini berdiri di bawah sorotan lampu, di samping sepupuku, sebagai pilar kekuatannya. Napasku tercekat di tenggorokan. Kepalaku pening. Rina di sampingku juga tampak terkejut. Loh, itu kan, Mas Ardi? Katanya lembur. Aku tidak bisa menjawab. Mataku terpaku pada pemandangan di atas panggung. Rania mengambil mikrofon, senyumnya tak lepas dari wajah Mas Ardi. Terima kasih semuanya sudah datang. Rania memulai pidatonya, suaranya terdengar jernih dan bahagia. Kenaikan jabatan ini adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Tapi, mimpi ini tidak akan pernah terwujud tanpa seseorang yang selalu percaya padaku, bahkan saat aku meragukan diriku sendiri. Ia menatap Mas Ardi dengan tatapan memuja. Terima kasih, Mas Ardi. Terima kasih sudah menjadi mentorku, sahabatku, dan segalanya bagiku. Terima kasih sudah memperjuangkan posisiku, bahkan rela mengeluarkan biaya pribadi untuk meyakinkan Dewan Direksi. Tunggu, biaya pribadi? Rania terkekeh pelan. Dan tentu saja, terima kasih sudah menghadiahiku pesta semewah ini. Kamu selalu tahu cara membuatku merasa seperti ratu. Gelas di tanganku bergetar hebat. Jadi, pesta ini yang membiayai adalah suamiku? Suamiku yang mengatakan perusahaan sedang pilot? Suamiku yang memberiku uang belanja pas-pasan dengan alasan penghematan? Dia membiayai pesta mewah ini untuk wanita lain? Untuk sepupuku sendiri? Rasa sakit yang tajam menghunjam dadaku, meremukkan hatiku hingga berkeping-keping. Aku teringat semua curhatanku pada Rania. Setiap tetes air mataku saat menceritakan perubahan sikap Mas Ardi. Mbak, Mas Ardi kok jadi dingin? Ya? Iya, dia sekarang lebih sering di luar. Katanya banyak kerjaan. Dia sering banget main HP sambil senyum-senyum sendiri. Pas kutanya, katanya lagi baca berita lucu. Mungkin Mas Ardi cuma lagi stres sama kerjaan, Mbak. Mbak yang sabar, ya. Coba kasih dia ruang dulu, begitu selalu jawaban Rania, dengan nada menenangkan yang kini terdengar seperti racun di telingaku. Jadi, ini alasannya. Orang yang menjadi tempatku mencurahkan segala kesedihan dan kebingunganku tentang suamiku, ternyata adalah penyebab dari semua itu. Wanita yang tersenyum-senyum di ponsel suamiku adalah dia. Alasan suamiku jarang di rumah adalah dia. Pelakor itu adalah sepupuku sendiri. Mereka bukan hanya berselingkuh di kantor. Mereka pasti juga berlibur bersama saat Mas Ardi bilang ada perjalanan dinas.
Mereka bahkan mungkin membawa hubungan terlarang itu ke dalam rumahku, ke atas ranjangku, saat aku sedang tidak ada. Pikiran itu membuatku mual. Dunia di sekelilingku seakan berputar. Suara tepuk tangan para tamu terdengar seperti dengungan lebah yang menyakitkan. Aku melihat Mas Ardi membisikkan sesuatu ke telinga Rania, lalu mereka tertawa bersama. Tawa bahagia di atas penderitaanku. Tiba-tiba, mata Mas Ardi menyapu kerumunan tamu. Dan tatapan kami bertemu. Senyum di wajahnya membeku seketika. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak kaget, seolah melihat hantu. Rania, yang menyadari perubahan ekspresi Mas Ardi, ikut menoleh ke arahku. Wajahnya tak kalah terkejut. Mereka tertangkap basah. Kemarahan yang membara tiba-tiba memberiku kekuatan. Rasa sakit itu berubah menjadi kobaran api yang menuntut pembalasan. Tidak. Aku tidak akan pingsan. Aku tidak akan lari sambil menangis. Aku akan menghadapi mereka. Di sini. Sekarang juga. Dengan langkah yang kuusahakan tetap tegap, aku mulai berjalan menerobos kerumunan. Rina mencoba menahanku. Bat, jangan. Aku menepis tangannya dengan lembut. Aku harus, Rin. Aku harus. Setiap langkah terasa seperti menginjak bara api. Para tamu menyingkir, memberiku jalan, mungkin merasakan aura kemarahan yang memancar dari tubuhku. Semua mata kini tertuju padaku, seorang wanita bergaun zamrud yang berjalan lurus menuju panggung dengan tatapan membunuh. Mas Ardi dan Rania tampak panik di atas panggung. Mereka saling berbisik, terlihat gugup dan ketakutan. Bagus. Biarkan mereka takut. Aku berhenti tepat di depan panggung, menatap lurus ke mata suamiku. Musik orkestra sudah berhenti. Seluruh ballroom hening. Hanya detak jantungku yang berdebar kencang yang bisa kudengar. Selamat, ya, ucapku, suaraku terdengar dingin dan tajam, memecah keheningan. Aku memasang senyum palsu termanis yang bisa kubuat. Selamat atas kenaikan jabatannya, Rania. Dan selamat juga untukmu, Mas Ardi. Pestanya luar biasa mewah. Mas Ardi tergagap. Sasayang, kamu kok di sini? Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tertawa. Tawa yang kering dan penuh kepahitan. Oh, ya? Lalu seperti apa? Kamu bilang kamu lembur di kantor karena perusahaan mau bangkrut. Tapi ternyata, kamu sedang sibuk, lembur, di sini, menggenggam tangan wanita lain, membiayai pesta mewah untuknya, bahkan menaikkan jabatannya. Wajah para tamu mulai menunjukkan ekspresi ingin tahu dan berbisik-bisik. Dan kamu, Rania, aku beralih menatap sepupuku, yang kini wajahnya pucat seperti mayat hidup. Tempatku curhat, tempatku menangis menceritakan suamiku yang berubah dingin. Ternyata, aku sedang curhat pada si penyebabnya langsung. Pengkhianat berwajah malaikat. Suasana semakin tegang. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman yang lebih keras. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh sisa kekuatan dan harga diriku. Aku menatap seluruh tamu di ruangan itu. Hadirin sekalian, kataku dengan suara yang lebih keras, memastikan semua orang bisa mendengar. Perkenalkan, saya Arini. Saya adalah istri sah dari pria yang berdiri di atas panggung ini, Ardian Wiratama. Aku menunjuk Mas Ardi, yang tampak ingin lenyap di telan bumi. Suami saya, yang mengaku perusahaannya sedang pailit sampai harus sangat pelit pada istrinya sendiri. Tapi malam ini, seperti yang kalian lihat, dia dengan murah hati menghamburkan uang untuk sebuah pesta perayaan bagi selingkuhannya. Pernyataanku bagai bom yang meledak di tengah ruangan. Semua orang terkesiap. Wajah Rania kini basah oleh air mata, tapi aku tidak merasakan sedikit pun belas kasihan. Mereka berselingkuh di belakang saya. Di kantor, di saat perjalanan dinas palsu, bahkan mungkin di rumah saya sendiri. Amarahku memuncak. Jadi, selamat menikmati pesta yang didanai dari pengkhianatan ini. Selamat menikmati hidangan yang dibeli dari uang yang seharusnya menjadi nafkah untuk saya. Aku membalikkan badan. Aku tidak perlu melihat reaksi mereka lebih lama lagi. Aku telah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Aku telah merobek topeng mereka di depan semua orang penting dalam hidup mereka. Rasa malu yang mereka rasakan saat ini, biarlah menjadi awal dari penderitaan mereka. Dengan kepala terangkat tinggi,
Aku berjalan keluar dari ballroom neraka itu. Aku tidak menangis. Belum. Saat ini, yang kurasakan hanyalah kemarahan dingin dan sebuah tekad yang membara di dalam dada. Aku akan membuat mereka membayar setiap air mata dan setiap rasa sakit yang mereka torehkan. Aku akan membalas perlakuan mereka. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sebuah peperangan. Dan aku bersumpah, aku yang akan keluar sebagai pemenangnya. Aku akan kembali, bukan sebagai istri yang teraniaya, tapi sebagai kekuatan yang akan menghancurkan mereka. Pintu ballroom tertutup di belakangku, meredam suara kekacauan yang baru saja kuciptakan. Aku melangkah menuju lift, tekadku sekeras baja. Mereka telah membangkitkan sisi lain dari diriku yang tidak pernah kuketahui ada. Dan sisi itu, haus akan pembalasan. Perjalanan pulang terasa seperti melayang dalam ruang hampa. Lampu-lampu kota yang tadinya tampak meriah kini hanya menjadi goresan-goresan warna kabur yang menusuk mata. Aku mencengkeram setir mobil begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Gaun zamrud yang beberapa jam lalu membuatku merasa cantik, kini terasa seperti kain kafan yang menyesakkan. Setiap tarikan napas terasa sakit, seolah ada beling-beling tak kasat mata yang mengoyak paru-paruku. Aku tidak menangis. Anehnya, air mataku seolah membeku di sumbernya, digantikan oleh amarah yang dingin dan membara. Bayangan wajah Mas Ardi yang pucat pasi dan Rania yang gemetar ketakutan di atas panggung terus berputar di kepalaku. Puas? Ya, ada secuil kepuasan gelap di sana. Tapi kepuasan itu dengan cepat ditelan oleh lubang hitam kehampaan yang menganga di dadaku. 5 tahun. 5 tahun hidupku kuabdikan untuk menjadi istri yang baik bagi Ardian Wiratama. Aku melepaskan karir cemerlangku, posisi manajer di sebuah perusahaan multinasional yang kurai dengan darah dan keringat setelah lulus sebagai yang terbaik dari universitasku, demi memenuhi keinginannya akan seorang istri yang selalu ada di rumah. Aku merawatnya, mendukungnya, dan mempercayainya dengan seluruh jiwa ragaku. Aku bahkan rela hidup prihatin selama berbulan-bulan, memutar otak dengan uang belanja yang semakin menipis karena percaya pada ceritanya tentang perusahaan yang diambang kehancuran. Dan Rania, sepupuku, adikku, tempatku menumpahkan segala gundah gulana. Setiap kali Mas Ardi pulang larut, setiap kali ia tersenyum pada ponselnya, setiap kali ia bersikap dingin padaku, Ranialah yang menjadi tempatku mengadu. Dia memelukku, menenangkanku, memberiku nasihat-nasihat bijak yang kini kusadari adalah siasat licik untuk menutupi jejak perselingkuhannya. Betapa bodohnya aku, betapa butanya aku. Mobil berhenti di depan gerbang rumah kami. Rumah yang kubangun bata demi bata dengan cinta dan harapan. Kini, bangunan itu tampak seperti monumen pengkhianatan. Aku mematikan mesin dan terdiam selama beberapa menit. Keheningan di dalam mobil terasa memekakkan, hanya diisi oleh detak jantungku yang berpacu liar. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku melangkah keluar. Udara malam yang dingin menyambutku, namun tak sedingin hatiku. Aku membuka pintu rumah. Gelap dan senyap. Biasanya, Mas Ardi akan meninggalkan lampu teras menyala jika ia tahu aku akan pulang larut. Tapi malam ini, ia tidak menyangka aku akan pulang ke sini. Ia mengira aku, seperti istri bodoh pada umumnya, masih terlelap dalam tidur, memimpikan suami setia yang sedang bekerja keras. Aku menyalakan lampu. Cahaya terang seketika membanjiri ruang tamu, menelanjangi setiap sudut kenangan yang kini terasa menyakitkan. Di dinding, tergantung foto pernikahan kami. Aku dan Mas Ardi, tersenyum bahagia, mata kami berbinar penuh cinta dan janji. Aku mendekat, menyentuh wajahnya di dalam bingkai kaca itu. Wajah pria yang sama yang beberapa saat lalu menggenggam tangan wanita lain dengan senyum yang sama merekahnya. Sebuah dorongan destruktif menguasaiku. Dengan satu gerakan cepat, aku merenggut foto itu dari dinding dan membantingnya ke lantai. Pram! Kaca bingkai itu pecah berkeping-keping, sama seperti hatiku. Suara itu seolah memecah bendungan air mataku. Akhirnya, isak tangis pertama lolos dari bibirku. Bukan isak tangis yang pilu, melainkan isak tangis yang penuh amarah. Aku terisak, tubuhku berguncang hebat, bukan karena kesedihan kehilangan cinta, tapi karena amarah atas kebodohanku sendiri. Aku berjalan sempoyongan ke kamar tidur kami. Ranjang yang seharusnya menjadi saksi cinta kami kini terasa menjijikkan.
Berapa kali mereka melakukannya di sini? Di atas spray yang kucuci dengan tanganku sendiri? Pikiran itu membuat perutku mual. Aku membuka lemari pakaianku, menarik keluar sebuah koper besar. Aku tidak akan tinggal di neraka ini satu malam pun. Aku mulai memasukkan pakaianku secara acak. Blus, celana, gaun. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin pergi. Saat itulah aku mendengar suara mobil memasuki halaman. Jantungku berdebar kencang. Dia pulang. Mas Ardi pulang. Entah apa yang akan dikatakannya. Memohon? Marah? Menyalahkanku? Aku tidak peduli. Aku sudah siap. Pintu depan terbuka dengan kasar. Arini, kamu di mana? Suaranya terdengar panik. Langkah kakinya yang tergesa-gesa terdengar mendekati kamar. Pintu kamar terbuka. Di sana, ia berdiri. Mas Ardi. Wajahnya kusut, setelan jas mahalnya tampak berantakan. Ia menatapku, lalu pada koper besar yang setengah terisi di atas ranjang. Sayang, kamu mau kemana? Tanyanya dengan suara serak. Dengarkan aku dulu. Ini semua salah paham. Aku berhenti berkemas, menatapnya dengan tatapan sedingin es. Salah paham? Aku tertawa sinis. Bagian mana yang salah paham, Mas? Bagian kamu bilang lembur padahal sedang berpesta? Bagian kamu menggenggam tangan sepupuku di atas panggung? Atau bagian kamu menghamburkan uang untuknya sementara kamu bilang padaku kita harus berhemat karena perusahaan mau bangkrut? Arini, aku bisa jelaskan. Rani dia hanya apa? Potongku tajam. Hanya selingkuhanmu? Hanya pelakor yang kau berikan jabatan dan pesta mewah? Jangan sebut namanya lagi di depanku. Wajahnya mengeras. Jaga bicaramu, Arini. Kamu sudah mempermalukanku di depan semua orang. Di depan dewan direksi. Karirku bisa hancur. Aku maju selangkah, menatap lurus ke matanya. Karirmu? Kamu khawatir tentang karirmu setelah kamu menghancurkan hatiku? Setelah kamu menghancurkan pernikahan kita? Di mana otakmu, Mas? Aku tidak menghancurkan apa-apa, balasnya, nadanya mulai meninggi. Ini hanya kekhilafan. Aku dan Rania tidak ada apa-apa. Aku hanya membantunya. Membantunya sampai tidur dengannya? Membantunya dengan mengkhianati istrimu sendiri, pekikku. Kemarahanku yang tadi dingin kini kembali meledak-ledak. Kamu pikir aku bodoh? Selama berbulan-bulan aku curhat pada Rania tentang perubahan sikapmu. Dan dia, si ular berbisa itu, pasti menertawakanku di belakangku bersama denganmu. Mas Ardi terdiam, tak bisa lagi mengelak. Aku kembali ke koperku, melemparkan beberapa helai pakaian lagi ke dalamnya. Semua sudah berakhir, Mas. Aku mau kita cerai. Dua kata itu, kita cerai, seolah menjadi pukulan telak baginya. Wajahnya yang tadi marah kini berubah menjadi panik. Ia mendekat, mencoba meraih tanganku. Jangan bilang begitu, sayang, rengeknya. Aku minta maaf. Aku salah. Aku hilaf. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku janji akan meninggalkan Rania. Aku akan perbaiki semuanya. Aku menepis tangannya dengan kasar. Sudah terlambat, desisku. Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, kau bisa menyatukannya kembali, tapi retakannya akan selalu ada. Dan kau tidak hanya memecahkannya. Kau menghancurkannya menjadi debu. Aku mengambil ijazah, sertifikat, dan semua dokumen pentingku dari laci. Ini adalah identitasku, hartaku yang sebenarnya. Harta yang telah kulupakan selama 5 tahun terakhir. Kamu tidak akan bisa hidup tanpaku, Arini, ancamnya, kembali ke sisi arogannya saat melihat permohonannya tak berhasil. Kamu sudah tidak bekerja selama 5 tahun. Siapa yang mau mempekerjakanmu? Kamu akan jadi apa tanpa uangku? Ancamannya justru menjadi bahan bakar terakhir yang kubutuhkan. Aku berhenti, berbalik menatapnya dengan senyum dingin yang tak pernah kulihat sebelumnya di wajahku sendiri. Justru itu yang akan kita lihat nanti, kataku pelan, penuh penekanan. Kamu lupa, Mas, sebelum menjadi istrimu, aku ini siapa? Dan aku akan pastikan, kamu akan menyesal telah meremehkanku. Aku menutup koperku,
Suara kuncinya berbunyi klik dengan mantap. Aku berjalan melewatinya tanpa menoleh sedikit pun. Di meja nakas, aku berhenti. Kulepaskan cincin kawin emas putih yang melingkar di jari manisku, cincin yang dulu kuterima dengan air mata bahagia. Aku meletakkannya di atas meja dengan pelan. Aku meninggalkan semua kenangan tentangmu di sini, kataku tanpa menatapnya. Anggap saja ini pesangon untuk pengkhianatanmu. Aku menarik koperku keluar dari kamar, keluar dari rumah neraka itu, meninggalkan Mas Ardi yang berdiri mematung, mungkin untuk pertama kalinya menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Aku tidak punya tujuan pasti. Yang ku tahu, aku harus pergi sejauh mungkin. Akhirnya, aku mengarahkan mobil ke satu-satunya tempat yang bisa kusebut sebagai rumah sejati, rumah orang tuaku. Pukul 2 pagi saat aku tiba. Ayah dan ibu pasti sudah tidur. Aku menekan bel dengan ragu. Tak lama, lampu teras menyala dan pintu terbuka. Ibuku berdiri di sana, dengan raut wajah cemas. "Arini? Nak, kenapa jam segini?" Kalimatnya terputus saat melihat wajahku yang sembab, mataku yang bengkak, dan koper besar di sampingku. Tanpa berkata apa-apa, ibu menarikku ke dalam pelukannya. Dan di sanalah, di dalam kehangatan pelukan ibuku, pertahananku runtuh. Aku menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua rasa sakit, amarah, dan kekecewaan yang telah kupendam. Ayah keluar dari kamar, wajahnya penuh tanda tanya. Ibu hanya menggelengkan kepala, terus mengelus punggungku. Malam itu, aku menceritakan semuanya. Tentang pesta, tentang Mas Ardi dan Rania, tentang kebohongan dan pengkhianatan mereka. Wajah ayah mengeras karena amarah, sementara ibu tak henti-hentinya menangis untukku. "Kurang ajar anak itu," geram ayah. "Beraninya dia menyakiti putri ayah." "Sudah, Nak. Jangan menangis lagi," bisik ibu. "Kamu aman di sini. Ini rumahmu." Dukungan mereka memberiku kekuatan. Keesokan paginya, saat aku terbangun dengan mata bengkak, ponselku bergetar hebat. Puluhan panggilan tak terjawab dari Mas Ardi. Dan beberapa pesan dari Rina. Aku membuka pesan dari Rina terlebih dahulu. "Mbak Arini, Mbak di mana?" Semalam setelah Mbak pergi, suasananya kacau balau. Semua orang membicarakan Mas Ardi dan Rania. Mereka jadi bahan tertawaan. Beberapa petinggi perusahaan bahkan langsung pergi dengan wajah masam. Mereka benar-benar dipermalukan, Mbak. Pesan itu membawa sedikit angin segar. Bagus. Biarkan mereka merasakan buah dari perbuatan mereka. Aku mengabaikan panggilan Mas Ardi. Aku tidak ingin berbicara dengannya. Yang kulakukan selanjutnya adalah bangkit dari tempat tidur, mandi, dan duduk di depan laptop tuaku yang sudah lama tak tersentuh. Aku membuka CV lamaku. Debu digital seolah menempel di sana. Arini Prameswari. Lulusan terbaik Fakultas Ekonomi. Mantan manajer pengembangan bisnis, PT Jaya Abadi. Aku menatap fotoku di CV itu. Seorang wanita muda dengan tatapan mata yang tajam, penuh ambisi dan percaya diri. Kemana perginya wanita itu? Dia tidak pergi. Dia hanya tertidur. Dan malam tadi, pengkhianatan Mas Ardi telah membangunkannya. Tanganku mulai menari di atas keyboard. Aku memperbarui CV-ku, menambahkan setiap detail kecil dari proyek-proyek sukarela dan pengelolaan keuangan rumah tangga yang kulakukan, mengubahnya menjadi pengalaman manajerial yang relevan. Lalu, aku membuka situs pencari kerja. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun penuh tekad, aku mengetikkan nama sebuah perusahaan di kolom pencarian. PT Cipta Gemilang Nusantara. Perusahaan tempat suamiku dan selingkuhannya bekerja. Aku menelusuri daftar lowongan pekerjaan. Mataku terpaku pada satu posisi yang baru saja dibuka 2 hari yang lalu. Head of Strategic Development and Corporate Planning. Sebuah posisi direktur. Posisi yang sangat tinggi. Posisi yang akan menjadi atasan dari hampir semua manajer senior. Termasuk atasan dari kepala operasional seperti Mas Ardi, dan atasan dari manajer pemasaran senior, jabatan baru Rania. Sebuah senyum miring, senyum yang dingin dan penuh perhitungan, terukir di bibirku. Ini dia. Ini jalannya. Balas dendam terbaik bukanlah dengan tangisan atau makian.
Balas dendam terbaik adalah dengan menjadi begitu superior hingga mereka bahkan tidak layak untuk berada di bawah tatapanmu. Aku mengambil napas dalam-dalam. Permainan dimulai, bisikku pada diriku sendiri. Dengan satu klik mantap, aku menekan tombol, kirim lamaran. Bara api telah dinyalakan. Dan aku akan memastikan, bara itu akan membakar hangus dunia mereka hingga tak bersisa. Minggu pertama setelah malam terkutuk itu berlalu dalam kabut yang aneh. Sebagian diriku masih berduka, merasakan sakitnya pengkhianatan yang mengiris-iris sisa kepercayaan dalam diriku. Setiap sudut di rumah orang tuaku, kamar masa kecilku, taman tempat ayah mengajariku bersepeda, dapur tempat ibu mengajariku resep pertamanya, semuanya menjadi saksi bisu transformasiku. Aku bukan lagi Arini yang sama. Wanita yang dulu hidup untuk membahagiakan suaminya kini telah mati, terkubur di bawah runtuhan pesta mewah di Hotel Bintang 5 itu. Yang bangkit dari abunya adalah sosok yang lebih dingin, lebih tajam, dan lebih fokus. Ponselku tak henti-hentinya berdering. Puluhan, bahkan ratusan panggilan dan pesan dari Mas Ardi. Awalnya berisi permohonan maaf yang menyedihkan, kemudian berubah menjadi ancaman terselubung, dan akhirnya kembali menjadi rengekan putus asa. Aku tidak menjawab satu pun. Aku memblokir nomornya. Bagiku, dia sudah menjadi masa lalu. Langkah pertamaku adalah menghubungi seorang pengacara, teman lamaku dari masa kuliah, Farida. Ia kini menjadi salah satu pengacara perceraian paling disegani di Jakarta. Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang, jauh dari keramaian. Aku turut prihatin, Rin, kata Farida setelah aku selesai menceritakan segalanya, wajahnya menunjukkan campuran antara simpati dan amarah. Bajingan. Keduanya bajingan. Aku tidak butuh simpati, F.A. Aku butuh keadilan, jawabku, suaraku datar dan tanpa emosi. Aku mau cerai. Secepatnya. Aku tidak mau sepeser pun hartanya. Aku hanya ingin namaku bersih darinya. Farida mengangguk, matanya menatapku dengan kagum. Kamu lebih kuat dari yang kubayangkan. Baik, serahkan padaku. Aku akan urus semuanya. Surat gugatan akan kukirimkan ke kantornya besok. Kirimkan ke kantornya, ulangku dengan penekanan. Biar semua orang di sana tahu. Tentu, senyum tipis tersungging di bibir Farida. Anggap saja sudah beres. Dengan urusan hukum yang sudah berjalan, fokusku sepenuhnya tertuang pada misiku yang sesungguhnya, PT Cipta Gemilang Nusantara. Setiap hari, aku menghabiskan 8 hingga 10 jam di depan laptop. Aku tidak hanya menunggu panggilan, aku mempersiapkan perang. Aku mengunduh semua laporan tahunan perusahaan yang tersedia untuk publik. Aku mempelajari neraca keuangan mereka, laporan laba rugi, dan arus kas. Aku menganalisis performa setiap divisi, mencari titik lemah dan potensi yang terabaikan. Cerita Mas Ardi tentang perusahaan mau pilot ternyata adalah kebohongan yang dibumbui sedikit kebenaran. Perusahaan tidak diambang kehancuran, tapi memang sedang mengalami stagnasi. Pertumbuhannya melambat, margin keuntungan menipis, dan beberapa proyek besar mereka mandek. Mereka butuh guncangan. Mereka butuh visi baru. Dan aku akan menjadi visi itu. Aku juga mempelajari profil Dewan Direksi dan para petinggi perusahaan. Terutama CEO-nya, Bapak Wijoyo Suryoatmojo. Seorang pebisnis generasi lama yang dikenal keras, tanpa basa-basi, dan sangat menghargai hasil akhir di atas segalanya. Dia tidak suka drama, tapi dia lebih tidak suka lagi dengan kinerja yang buruk. Ini adalah celahku. Tepat 10 hari setelah aku mengirimkan lamaran, sebuah email masuk ke kotak masukku. Subjeknya, undangan wawancara, PT Cipta Gemilang Nusantara. Jantungku berdebar kencang, bukan karena gugup, tapi karena adrenalin. Perburuan telah dimulai. Wawancara pertama dilakukan secara daring dengan Kepala Departemen SDM, seorang wanita paruh baya bernama Ibu Ratna. Wajahnya ramah namun tatapan matanya tajam, seolah bisa menembus layar dan membaca setiap kebohongan. Setelah basa-basi standar, ia langsung menanyakan pertanyaan yang sudah kuduga. Ibu Arini, CV Anda sangat impresif. Lulusan terbaik, karir yang melesat cepat di perusahaan sebelumnya. Tapi ada jeda 5 tahun di sini. Bisa Anda ceritakan apa yang Anda lakukan selama itu? Aku menarik napas, memasang senyum profesional.
Terima kasih, Bu Ratna. Saya tidak melihatnya sebagai jeda, melainkan sebagai sebuah pivot karir. Selama 5 tahun, saya mengambil peran sebagai manajer utama untuk unit bisnis yang paling menantang, sebuah rumah tangga. Saya bertanggung jawab penuh atas manajemen anggaran yang ketat, perencanaan strategis jangka panjang, logistik harian, hingga resolusi konflik. Saya belajar tentang efisiensi, multitasking, dan kecerdasan emosional di tingkat yang tidak bisa diajarkan di ruang rapat manapun. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Di sela-sela itu, saya tidak pernah berhenti belajar. Saya terus mengikuti tren industri, membaca jurnal bisnis, dan menganalisis studi kasus perusahaan-perusahaan sukses. Saya percaya, kombinasi antara pengalaman korporat saya yang solid dan keterampilan manajerial praktis yang saya asah selama 5 tahun terakhir menjadikan saya kandidat yang unik dan siap memberikan dampak nyata bagi Cipta Gemilang Nusantara. Ibu Ratna tampak terkesan. Ia mengangguk-angguk kecil, senyum tipis terukir di bibirnya. Wawancara berjalan lancar setelah itu. 2 hari kemudian, undangan untuk wawancara kedua datang. Kali ini, wawancara panel. Tatap muka. Di kantor pusat PT Cipta Gemilang Nusantara. Di sarang singa itu sendiri. Aku memilih mengenakan power suit berwarna biru tua, warnanya memancarkan ketenangan dan otoritas. Rambutku kusanggul rapi, riasanku minimalis namun tegas. Saat aku melangkah masuk ke lobi gedung yang megah itu, aku bisa merasakan beberapa pasang mata melirik ke arahku, berbisik-bisik. Tentu saja. Skandal di pesta itu pasti sudah menjadi legenda di kantor ini. Aku tidak memedulikan mereka. Aku berjalan dengan dagu terangkat, seolah aku sudah memiliki tempat ini. Aku diantar ke sebuah ruang rapat di lantai 25, lantai eksekutif. Di dalam, sudah menunggu 3 orang, Ibu Ratna, seorang direktur keuangan berwajah serius, dan seorang direktur operasional yang tampak lebih ramah. Wawancara kali ini jauh lebih teknis. Mereka membombardirku dengan pertanyaan tentang strategi bisnis, analisis pasar, dan studi kasus yang rumit. Ini adalah makananku. Dengan tenang dan percaya diri, aku membedah setiap masalah, memberikan solusi yang konkret dan berbasis data, persis seperti yang telah kupersiapkan selama berhari-hari. Menurut Anda, apa masalah terbesar yang dihadapi perusahaan kami saat ini? Tanya Direktur Keuangan, Pak Tirtayasa, dengan nada menguji. Dengan segala hormat, Pak, saya melihatnya bukan sebagai masalah, melainkan sebagai peluang yang tertunda, jawabku diplomatis. Berdasarkan data publik, perusahaan menunjukkan performa yang solid namun konservatif. Ada ketergantungan yang terlalu besar pada lini bisnis konvensional, sementara disrupsi digital di sektor ini mulai menunjukkan taringnya. Peluang terbesar Cipta Gemilang Nusantara terletak pada inovasi yang berani dan efisiensi operasional yang lebih agresif. Sebagai contoh, di divisi pemasaran yang sekarang dipimpin oleh manajer baru, aku sengaja berhenti, seolah baru teringat nama Rania. Anggarannya besar, namun konversinya terhadap penjualan digital masih di bawah rata-rata industri. Ada kebocoran sumber daya di sana yang bisa dialihkan untuk pengembangan produk baru yang lebih relevan dengan pasar milenial. Ketiga pewawancara saling berpandangan. Aku tahu aku telah menekan tombol yang tepat. Aku menunjukkan bahwa aku tidak hanya memahami bisnis mereka, tapi juga tidak takut untuk menyoroti area yang perlu diperbaiki, bahkan jika itu berarti menyentil anak emas yang baru dipromosikan. Wawancara berakhir setelah hampir 2 jam. Aku merasa telah memberikan yang terbaik. Puncaknya datang 3 hari kemudian. Sebuah panggilan telepon dari sekretaris CEO. Bapak Wijoyo Suryoatmojo ingin menemuiku. Wawancara final. Aku memasuki ruangannya yang luas dengan jendela kaca raksasa yang menyuguhkan pemandangan seluruh kota Jakarta. Pak Wijoyo duduk di belakang meja kayu jatinya yang besar, sosoknya mengintimidasi. Ia tidak tersenyum saat mempersilakanku duduk. Saya sudah membaca laporan dari tim saya, ujarnya langsung ke intinya, suaranya berat dan berwibawa. Mereka semua terkesan dengan Anda. Tapi saya punya satu pertanyaan, Bu Arini. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapku lekat-lekat. Saya tahu siapa Anda. Saya tahu apa yang terjadi di pesta itu. Saya tidak suka drama di perusahaan saya. Lamaran Anda ke sini,
Apakah ini tentang bisnis, atau ini tentang balas dendam pribadi? Ini dia. Pertanyaan penentu segalanya. Kejujuran adalah satu-satunya jalan. Pak Wijoyo, jawabku dengan tenang, balas menatap matanya tanpa gentar. Malam itu memang sebuah drama pribadi. Sebuah drama yang menyakitkan. Tapi drama itu sudah saya tutup babnya dengan menyerahkan surat gugatan cerai ke pengacara saya. Yang saya bawa ke ruangan ini, dan yang saya tawarkan pada Cipta Gemilang Nusantara, adalah murni bisnis, lanjutku. Pengkhianatan yang saya alami justru membuka mata saya. Itu mengajarkan saya untuk melihat sesuatu melampaui penampilan luarnya, untuk mencari kebenaran di balik angka-angka, dan untuk tidak pernah meremehkan potensi masalah sekecil apapun. Itu adalah pelajaran bisnis yang sangat berharga. Aku mengambil napas. Saya di sini bukan untuk balas dendam. Balas dendam terbaik saya adalah kesuksesan. Dan saya berniat untuk meraih kesuksesan itu dengan membawa perusahaan ini ke level yang lebih tinggi. Jika dengan melakukan itu akan membuat beberapa orang merasa tidak nyaman dengan kompetensi saya, maka itu adalah masalah mereka, bukan masalah perusahaan. Pak Wijoyo bersandar di kursinya, mengamatiku dalam diam selama beberapa saat yang terasa seperti selamanya. Aku bisa melihat roda gigi berputar di dalam kepalanya. Akhirnya, sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Anda punya nyali, katanya. Dan perusahaan ini butuh lebih banyak orang bernyali seperti Anda. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menyuruh sekretarisnya mengantarku keluar. Selama 2 hari berikutnya, aku hidup dalam ketidakpastian. Apakah keberanianku tadi justru menjadi bumerang? Apakah aku terlalu jujur? Pada hari ketiga, ponselku berdering. Nomor kantor PT Cipta Gemilang Nusantara. Selamat siang, Ibu Arini. Dengan saya Ratna dari HRD. Jantungku berhenti berdetak. Mewakili Dewan Direksi dan Bapak Wijoyo Suryoatmojo, dengan gembira kami sampaikan penawaran resmi untuk posisi Head of Strategic Development and Corporate Planning. Aku memejamkan mata. Udara yang kutahan di paru-paru akhirnya kuhembuskan perlahan. Bukan dalam desahan lega, melainkan dalam embusan dingin kemenangan. Saya terima, jawabku, suaraku mantap dan tanpa keraguan. Langkah pertama dari rencana besarku telah berhasil. Aku akan kembali ke gedung itu, bukan sebagai tamu tak diundang atau istri yang tersakiti, tapi sebagai atasan mereka. Aku akan duduk di puncak rantai makanan, tempat di mana aku bisa mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Permainan catur ini baru saja dimulai. Aku telah berhasil menempatkan ratuku di posisi paling strategis di papan catur. Sekarang, saatnya untuk mulai memakan bidak-bidak mereka, satu persatu. Senin pagi. Udara Jakarta terasa berbeda. Bukan lebih sejuk, tapi lebih jernih, seolah filter baru telah terpasang di mataku. Aku berdiri di depan cermin setinggi badan di kamar masa kecilku. Pantulan di sana bukan lagi Arini, istri Ardian Wiratama yang berbalut daster rumahan. Yang menatapku balik adalah Arini Prameswari, seorang eksekutif, terbalut dalam blus sutra berwarna gading dan celana panjang hitam yang jatuh sempurna. Rambutku yang biasa tergerai, kini tersanggul rapi dan modern. Riasanku tajam, dengan lipstik merah tua sebagai satu-satunya warna mencolok, sebuah pernyataan perang yang sunyi. Tidak ada perhiasan, kecuali jam tangan perak berdesain minimalis di pergelangan tangan kiriku. Cincin kawin itu telah lenyap, dan jariku terasa lebih ringan, lebih bebas. Ini adalah seragam tempurku. Kamu siap, nak? Suara ayah membuyarkan lamunanku. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan sorot mata yang penuh kebanggaan dan sedikit kekhawatiran. Aku berbalik dan tersenyum, senyum yang tulus, yang hanya kusisakan untuk kedua orang tuaku. Sangat siap, ya? Ingat pesan ayah, lanjutnya. Kepala dingin, hati baja. Jangan biarkan mereka melihatmu goyah. Aku tidak akan goyah, janjiku. Mereka yang akan goyah. Perjalanan menuju kantor PT Cipta Gemilang Nusantara terasa seperti perjalanan seorang jenderal menuju medan perang. Jantungku berdebar, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Aku memutar lagu klasik yang megah di radio mobil, membangun suasana kemenangan di dalam kepalaku. Hari ini adalah hari penobatan.
Saat aku melangkah keluar dari mobil di lobi khusus jajaran direksi, dunia seakan melambat. Aku menyerahkan kunci pada petugas valet dengan anggun, lalu berjalan memasuki lobi utama. Kehadiranku seketika menyedot seluruh oksigen di ruangan itu. Resepsionis yang sedang tertawa dengan rekannya mendadak terdiam. Karyawan yang berlalu lalang melambatkan langkah mereka, mata mereka membelalak, berbisik-bisik di balik tangan mereka. Aku tahu apa yang mereka bicarakan. Itu kan, istri Pak Ardi yang membuat keributan di pesta itu. Berani sekali dia muncul di sini. Lihat penampilannya, beda sekali. Aku mengabaikan mereka semua. Dagu terangkat, punggung lurus, setiap langkahku mantap dan penuh tujuan. Sepatu hak tinggiku berketuk di lantai marmer, menciptakan irama kekuasaan yang menggema di seluruh lobi. Aku tidak melirik ke kanan atau ke kiri. Tujuanku satu, lift eksekutif. Di dalam lift yang membawaku ke lantai 25, aku menatap pantulangku di dinding cermin. Wanita yang menatap balik tampak tenang, dingin, dan memegang kendali. Sisa-sisa air mata dan keputusasaan telah menguap, digantikan oleh kilatan ambisi yang tajam di matanya. Seorang wanita muda yang memperkenalkan diri sebagai Rika, sekretaris pribadiku, menyambutku dengan gugup di depan lift. Selamat pagi, Ibu Arini. Selamat datang. Ruangan Ibu sudah kami siapkan. Terima kasih, Rika, jawabku dengan nada ramah namun tegas. Tolong siapkan daftar manajer senior dan kepala divisi yang berada di bawah departemen saya. Saya ingin mengadakan rapat perkenalan pukul 10 pagi ini. Baik, Bu. Akan segera saya siapkan. Rika mengantarku ke ruanganku. Sebuah corner office yang luas dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan panorama kota yang spektakuler. Dari sini, aku bisa melihat semuanya. Meja kayu solid yang besar dan kosong menantiku. Di belakangnya, sebuah kursi kulit hitam yang tampak seperti singgasana. Ini adalah pusat kekuasaanku yang baru. Rika, panggilku sambil meletakkan tas kerjaku di atas meja. Untuk undangan rapat, tolong pastikan nama Ardian Wiratama sebagai kepala operasional dan Rania Astari sebagai manajer pemasaran senior tercantum dengan jelas dalam daftar peserta wajib. Aku bisa melihat Rika sedikit terkejut, namun ia menyembunyikannya dengan cepat. Baik, Bu. Segera saya kirimkan undangannya. Aku duduk di singgasanaku, memutar kursi perlahan menghadap jendela. Aku membayangkan kepanikan yang akan terjadi di lantai bawah saat email dari sekretarisku masuk ke kotak masuk mereka. Aku membayangkan wajah Ardi yang pias dan Rania yang gemetar saat membaca namaku sebagai pengundang rapat. Bom waktu pertama telah kukirimkan. Tepat pukul 10:05, aku melangkah keluar dari ruanganku menuju ruang rapat utama di lantai eksekutif. Rika sudah menungguku di luar. Semua sudah hadir, Bu. Kecuali Pak Ardi dan Ibu Rania, mereka belum terlihat, lapornya dengan suara pelan. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Kita tunggu. Aku masuk ke dalam ruang rapat. 6 orang manajer lainnya sudah duduk tegang di kursi mereka. Mereka semua berdiri saat aku masuk, menyapaku dengan hormat. Aku mengangguk, lalu mengambil posisi di ujung meja, kursi utama yang paling besar. Aku tidak langsung duduk, melainkan berdiri di sana, mengamati mereka satu persatu dalam keheningan. Atmosfer di ruangan itu terasa berat dan canggung. Pintu terbuka. Ardi dan Rania masuk dengan napas sedikit terengah, sepertinya mereka berlari. Wajah mereka tampak bingung, mungkin mengira rapat ini dipimpin oleh Pak Wijoyo. Maaf kami terlambat, Pak. Kalimat Ardi terputus di udara. Matanya terkunci pada sosokku yang berdiri di ujung meja. Wajahnya yang tadinya percaya diri langsung berubah pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu dari masa lalunya menduduki takhta masa depannya. Di sampingnya, Rania membeku. Tas tangan yang dipegangnya jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan, memecah keheningan yang mencekam. Riasan wajahnya yang sempurna tidak mampu menutupi keterkejutan dan ketakutan murni yang terpancar dari matanya. Aku membiarkan mereka berdiri di sana, menjadi tontonan bagi 6 manajer lainnya. Aku menikmati setiap detik dari keterkejutan dan kepanikan mereka. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, aku akhirnya angkat bicara. Suaraku tenang, dingin, dan bergema di seluruh ruangan.
Selamat pagi. Terima kasih sudah datang. Aku memulai, mataku menyapu seluruh peserta sebelum akhirnya berhenti dan menatap lurus pada Ardi dan Rania. Silakan duduk. Kita kekurangan waktu. Mereka berdua bergerak seperti robot, menarik kursi terjauh dariku dan duduk dengan kaku. Seluruh manajer di ruangan itu kini menatap mereka dengan ekspresi yang tak terbaca, campuran antara rasa ingin tahu dan kasihan. Drama yang mereka nanti-nantikan, kini tersaji langsung di depan mata. Bagi yang belum mengenal saya, lanjutku, seolah tidak terjadi apa-apa. Perkenalkan, nama saya Arini Prameswari. Mulai hari ini, saya menjabat sebagai Head of Strategic Development and Corporate Planning. Artinya, divisi operasional, pemasaran, pengembangan produk, dan beberapa divisi lainnya akan melapor dan bertanggung jawab langsung kepada saya. Aku bisa melihat rahang Ardi mengeras. Matanya menatapku dengan tatapan tak percaya yang bercampur amarah. Rania hanya menunduk, tidak berani menatapku. Tujuan rapat pagi ini ada dua, kataku sambil menyalakan proyektor, menampilkan slide presentasi yang telah kupersiapkan. Pertama, perkenalan. Kedua, tinjauan strategis awal berdasarkan data kinerja kuartal terakhir yang saya dapatkan dari tim CEO. Selama 30 menit berikutnya, aku membedah kinerja perusahaan dengan presisi seorang ahli bedah. Aku menunjukkan data, grafik, dan angka-angka yang tak terbantahkan. Aku menyoroti kesuksesan beberapa divisi, memberikan pujian yang terukur. Lalu, aku sampai pada bagian utama. Sekarang, mari kita bahas divisi operasional, kataku, mataku kini tertuju pada Ardi. Berdasarkan data, terjadi peningkatan biaya operasional sebesar 15% dalam 2 kuartal terakhir, namun tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas yang setara. Ada inefisiensi yang signifikan di sini. Pak Ardi, bisa tolong jelaskan anomali ini? Ardi tampak gelagapan. Itu, Bu, ada beberapa investasi alat baru dan penyesuaian upah. Investasi alat seharusnya meningkatkan produktivitas, bukan menurunkannya. Potongku tajam. Dan penyesuaian upah sudah masuk dalam proyeksi anggaran. Saya bicara tentang biaya-biaya tak terduga yang membengkak. Saya mau laporan lengkap, detail per item, mengenai seluruh pembelanjaan divisi Anda dalam 6 bulan terakhir. Letakkan di meja saya paling lambat besok siang pukul 12. Wajah Ardi memerah, antara menahan marah dan malu. Dipermalukan di depan manajer lain, di depan bawahannya. Aku tidak memberinya waktu untuk bernapas. Aku mengganti slide. Selanjutnya, divisi pemasaran. Kali ini, tatapanku menusuk Rania, yang semakin menundukkan kepalanya. Anggaran pemasaran membengkak 25% di kuartal terakhir. Saya lihat, sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan event offline dan promosi. Ibu Rania, sebagai manajer yang baru diangkat, saya ingin Anda mempresentasikan analisis return on investment, ROI, dari setiap rupiah yang telah Anda keluarkan. Terutama untuk event-event promosi berskala besar yang membutuhkan biaya sangat signifikan. Aku sengaja menekan kata, sangat signifikan, mataku tak lepas darinya. Semua orang di ruangan itu tahu event mana yang kumaksud. Pesta syukuran jabatannya. Rania mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Bu, akan kami siapkan laporannya. Bukan, akan disiapkan, koreksiku dengan dingin. Saya mau laporan itu ada di meja saya bersamaan dengan laporan dari Pak Ardi. Besok siang, pukul 12. Saya ingin melihat justifikasi dari setiap pengeluaran yang tidak memberikan dampak penjualan langsung. Paham? Pak paham, Bu, jawabnya terbata-bata. Aku mematikan proyektor. Baik. Rapat perkenalan kita cukup sampai di sini. Saya harap kita semua bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai target perusahaan. Prioritas saya adalah efisiensi dan profitabilitas. Siapapun yang tidak bisa sejalan dengan visi tersebut, silakan pertimbangkan kembali posisi Anda di perusahaan ini. Ancaman terselubung itu menggantung di udara. Rapat selesai. Anda semua bisa kembali bekerja. Pak Ardi, tolong tetap di sini sebentar. Para manajer lain bergegas keluar ruangan, seolah tak ingin terjebak lebih lama dalam medan perang itu. Rania menatapku dengan tatapan memohon sebelum akhirnya keluar,
meninggalkan kami berdua. Hening. Hanya ada aku dan dia. Pria yang pernah kucintai, kini menjadi bawahanku yang tak berdaya. Apa maumu, Arini? Desisnya saat pintu tertutup, nada arogansinya yang biasa kini terdengar rapuh. Aku berjalan mendekat, berhenti tepat di hadapannya. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Maaf, Anda bicara dengan saya? Tanyaku dengan nada formal. Di dalam lingkungan kantor, saya harap Anda bisa memanggil saya, Ibu Arini, sebagaimana mestinya seorang bawahan kepada atasannya. Wajahnya mengeras. Jangan main-main denganku. Saya tidak sedang bermain-main, Pak Ardian, balasku, suaraku sedingin es. Saya sedang bekerja. Dan pekerjaan saya adalah memastikan setiap divisi berjalan dengan efisien. Divisi Anda, saat ini, adalah yang paling tidak efisien. Jadi, daripada membuang waktu mempertanyakan motif saya, sebaiknya Anda segera kembali ke meja Anda dan mulai mengerjakan laporan yang saya minta. Karena jika laporan itu tidak ada di meja saya besok siang, saya tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan. Aku berbalik, berjalan menuju pintu. Dan satu lagi, kataku tanpa menoleh. Selamat bekerja. Aku meninggalkannya sendirian di ruang rapat yang dingin itu. Saat aku melangkah kembali ke koridor, aku bisa merasakan kemenangan menjalari seluruh tubuhku. Ini baru permulaan. Aku tidak akan memecat mereka. Tidak. Itu terlalu mudah. Aku akan membuat mereka bekerja di bawah perintahku. Aku akan menguliti setiap kesalahan mereka, setiap kebohongan mereka, dengan data dan fakta. Aku akan membuat mereka tunduk pada kekuasaanku, setiap hari, setiap jam. Aku akan membuat mereka menyesali setiap detik pengkhianatan mereka, bukan di pengadilan atau di ranjang, tapi di tempat yang paling mereka banggakan, karir mereka. Ratu telah tiba di istananya, dan pembersihan akan segera dimulai. Hari berikutnya adalah hari penghakiman. Pukul 11.55 siang, 5 menit sebelum tenggat waktu yang kuberikan, seorang staf junior dari divisi operasional meletakkan setumpuk dokumen tebal di meja Rika dengan tangan gemetar. 3 menit kemudian, staf lain dari divisi pemasaran melakukan hal yang sama. Laporan-laporan itu telah tiba. Aku menyuruh Rika membawanya masuk. Tolong batalkan semua janji temuku setelah makan siang dan tahan semua panggilan telepon. Aku tidak ingin diganggu, perintahku. Bu. Pintu ruanganku tertutup, menyisakan aku sendirian dengan 2 tumpuk kertas yang merupakan bukti kerja panik selama 24 jam terakhir dari 2 orang pengkhianat itu. Aku tidak langsung membukanya. Aku bersandar di kursiku, menyesap kopi hitam tanpa gula, dan membiarkan mereka marinasi di atas mejaku. Biarkan Ardi dan Rania di lantai bawah sana resah gelisah, bertanya-tanya kapan pedangku akan jatuh. Setelah makan siang dengan tenang di ruanganku, barulah aku mulai bekerja. Aku membuka laporan Ardi terlebih dahulu. Tumpukan faktur, laporan pengeluaran, dan justifikasi anggaran. Sekilas, tampak rapi dan profesional. Tapi aku mengenal Ardi. Aku tahu kerapiannya seringkali hanya di permukaan, untuk menutupi kemalasan atau sesuatu yang lebih buruk. Dengan stabilo dan pulpen merah di tangan, aku mulai membedah setiap halaman. Aku seperti seorang detektif forensik yang mencari jejak kejahatan. Mataku yang terlatih selama bertahun-tahun sebagai manajer pengembangan bisnis sebelum menikah, kini bekerja dengan ketajaman penuh. 1 jam. 2 jam. Aku menemukan beberapa inefisiensi kecil, pemborosan yang biasa terjadi karena kurangnya pengawasan. Tapi kemudian, mataku menangkap sesuatu. Serangkaian klaim biaya perjalanan dinas ke Bali. 3 kali dalam 4 bulan terakhir. Tujuannya, survei lokasi potensial untuk ekspansi gudang. Aneh. Seingatku, rencana ekspansi gudang Cipta Gemilang Nusantara adalah ke wilayah Jawa Barat, bukan Bali. Aku membuka lampiran tiket pesawat. Nama penumpang, Ardian Wiratama. Aku membuka lampiran tagihan hotel. Reservasi untuk King Bed Suite with Ocean View. Untuk 1 orang. Tapi kemudian, aku melihat tagihan restorannya. Dinner for 2. Romantic set menu. Dan tanggalnya? Aku membuka kalender di komputerku dan mencocokkannya dengan ingatanku. Tanggal-tanggal itu persis saat Ardi mengatakan padaku bahwa ia ada,
Rapat Dewan Direksi mendadak di luar kota. Dan yang paling telak, pada salah satu tanggal perjalanan itu, aku menemukan klaim biaya dari kartu kredit perusahaan atas nama Rania Astari. Sebuah transaksi di sebuah butik desainer di Seminyak, Bali. Jantungku berdebar kencang, bukan karena sakit hati, tapi karena luapan kemenangan. Mereka ceroboh. Mereka begitu mabuk dalam perselingkuhan mereka hingga meninggalkan jejak yang begitu jelas. Ini bukan lagi sekadar inefisiensi. Ini adalah penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Ini adalah penipuan. Aku meletakkan laporan Ardi ke samping, senyum dingin tersungging di bibirku. Sekarang, giliran sang ratu pesta. Laporan Rania lebih tipis, namun lebih arogan. Isinya penuh dengan jargon pemasaran yang muluk-muluk tentang brand awareness dan engagement, namun miskin data konkret. Dan puncaknya adalah justifikasi untuk pesta syukuran kenaikan jabatannya. Dia dengan berani mengklasifikasikannya sebagai high-profile networking event untuk menjalin hubungan dengan key industry players. Biayanya, yang mencapai ratusan juta rupiah, dibebankan pada pos anggaran promosi khusus. Aku tertawa sinis. Aku mengambil pulpen merahku dan menulis dengan huruf kapital besar di halaman itu, "Tolong lampirkan daftar key industry players yang hadir beserta hasil konkret, deal proyek yang didapat dari acara ini." Aku tahu dia tidak akan bisa menyediakannya. Karena tamu utamanya bukanlah pemain industri, melainkan kolega-kolega yang datang untuk makan gratis dan menyaksikan penobatan palsunya. Setelah selesai, aku memanggil Rika. "Tolong panggil Ibu Rania untuk menghadap saya. Sekarang juga." 5 menit kemudian, Rania masuk ke ruanganku. Wajahnya tegang, tangannya saling meremas di pangkuannya saat ia duduk di kursi di hadapanku. Aku mendorong laporannya yang penuh coretan merah ke seberang meja. "Aku sudah membacanya," kataku dengan nada datar. "Dan sejujurnya, aku kecewa. Aku mengharapkan analisis yang lebih tajam dari seorang manajer senior." Aku menunjuk pada catatanku tentang pesta itu. "Kamu menghabiskan anggaran promosi 1 kuartal untuk sebuah pesta pribadi yang kamu samarkan sebagai acara networking. Kamu bisa jelaskan padaku, keuntungan apa yang didapat perusahaan dari acara ini?" Rania menelan ludah. Acara itu berhasil meningkatkan citra perusahaan di mata kolega, Bu." "Kolega?" Potongku. "Bukan klien? Bukan investor? Bukan mitra bisnis baru? Jadi kita menghabiskan ratusan juta agar karyawan kita bisa makan enak dan melihatmu berpidato? Di mana logika bisnisnya, Rania?" Dia terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. "Mulai hari ini," lanjutku dengan suara dingin yang tak memberi ruang untuk negosiasi. "Semua, dan aku ulangi, semua proposal pengeluaran dari divisi pemasaran, sekecil apapun itu, harus melewati mejaku dan mendapatkan persetujuan tertulis dariku secara pribadi sebelum bisa dieksekusi. Tidak ada lagi anggaran promosi khusus. Setiap sen harus ada justifikasi raw yang jelas. Apa kamu mengerti? Ini adalah hukuman yang lebih kejam dari pemecatan." Aku baru saja memotong sayapnya. Aku melucuti seluruh otonomi dan kekuasaannya. Dia kini tak lebih dari seorang staf administrasi yang harus meminta izin untuk membeli pulpen. "Mi mengerti, Bu," bisiknya, suaranya pecah. "Bagus, kamu boleh pergi. Dan tolong minta Pak Ardian masuk dalam perjalananmu keluar." Dia bangkit dengan lunglai, seperti boneka yang talinya putus. Saat dia membuka pintu, Ardi sudah berdiri di sana, menunggu gilirannya. Mereka bertukar pandang sekilas, pandangan yang penuh kepanikan dan ketakutan. Ardi masuk dan menutup pintu. Wajahnya berusaha menampilkan ketenangan, tapi aku bisa melihat ketegangan di rahangnya. "Ada apa, Bu Arini?" tanyanya, mencoba terdengar profesional. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengambil 3 lembar bukti klaim perjalanan dinasnya ke Bali dan tagihan kartu kredit Rania, lalu meletakkannya berdampingan di atas meja. Aku mendorongnya perlahan ke arahnya. Dia melihat kertas-kertas itu. Wajahnya yang tadinya tegang seketika berubah pucat seperti dinding. Matanya terpaku pada tanggal dan detail transaksi yang memberatkan itu. Dia tahu bahwa dia telah tertangkap. "Survei lokasi gudang di Bali?" tanyaku dengan nada pelan namun mematikan.
Sejak kapan perusahaan mengubah rencana ekspansi? Dia tergagap, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Itu, ada arahan baru dari... Jangan berbohong padaku, Ardi, desisku. Kebohonganmu tidak akan berhasil lagi di sini. Aku tidak peduli dengan apa yang kalian berdua lakukan di waktu pribadi kalian. Tapi saat kalian melakukannya dengan menggunakan uang dan fasilitas perusahaan, itu menjadi urusanku. Aku bersandar di kursiku, menyilangkan tangan di dada. Ini bisa menjadi masalah yang sangat besar. Penipuan, penggelapan dana. Hal yang bisa membuatmu tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga reputasi dan kebebasanmu. Keputusasaan terlihat jelas di matanya. Apa-apa maumu? Tanyanya, akhirnya melepaskan semua kepura-puraannya. Untuk saat ini, kataku, aku akan menyimpan ini. Anggap saja ini sebagai jaminan. Jaminan bahwa kamu akan bekerja 2 kali lebih keras, memotong semua inefisiensi di divisimu hingga ke akarnya, dan tidak akan pernah lagi membuat satu kesalahan pun. Aku mengambil sebuah formulir dari laci. Dan sama seperti divisi pemasaran, mulai detik ini, setiap permintaan pembelian dan perintah kerja dari divisi operasional yang nilainya di atas 5 juta rupiah membutuhkan tanda tangan persetujuan dariku. Tanpa kecuali. Rahangnya jatuh. Sebagai kepala operasional, sebagian besar pekerjaannya melibatkan pengeluaran di atas angka itu. Aku baru saja membuatnya menjadi bonekaku. Setiap gerakannya kini ada di bawah kendaliku. Ini peringatan pertama dan terakhirmu, Pak Ardian, kataku, kembali menggunakan nada formal. 1 langkah salah lagi, dan bukti-bukti ini akan langsung mendarat di meja Pak Wijoyo dan tim audit internal. Sekarang, kembalilah bekerja. Dia bangkit, dikalahkan sepenuhnya. Pria arogan yang telah menghancurkan hatiku kini tak lebih dari seorang pesakitan yang menunggu eksekusi. Malam itu, saat aku bersiap-siap pulang, aku melihat keluar dari jendela ruanganku yang megah. Di area parkir yang temaram, aku melihat 2 sosok yang kukenal berdiri di dekat mobil Ardi. Ardi dan Rania. Mereka tidak berpelukan atau tertawa. Mereka sedang bertengkar. Aku tidak bisa mendengar kata-kata mereka, tapi gerakan tangan mereka yang marah dan jarak yang tercipta di antara mereka sudah cukup menceritakan segalanya. Hubungan terlarang mereka, yang dibangun di atas kebohongan dan kegembiraan sesaat, kini mulai retak di bawah tekanan. Jerat yang kupasang tidak hanya mengikat mereka secara profesional, tapi juga mulai meracuni hubungan pribadi mereka. Mereka akan saling menyalahkan. Mereka akan saling curiga. Aku mematikan lampu ruanganku, sebuah senyum kemenangan yang dingin terukir di wajahku. Aku tidak hanya akan menghancurkan karir mereka. Aku akan membuat mereka hancur dari dalam, hingga mereka saling membenci satu sama lain lebih dari mereka membenciku. Permainan ini masih panjang, dan aku sangat menikmatinya. Bulan-bulan berikutnya berlalu dalam irama baru yang kuciptakan sendiri. Rutinitas di PT Cipta Gemilang Nusantara menjadi panggung pertunjukan kekuasaanku. Setiap pagi, Ardi dan Rania akan mengantre di depan ruanganku, bersama manajer-manajer lain, menunggu giliran untuk mendapatkan persetujuan atas pekerjaan mereka. Aku sengaja membuat mereka menunggu. Terkadang aku akan memanggil manajer lain lebih dulu, membiarkan mereka berdua duduk canggung di sofa ruang tunggu sekretarisku, menjadi tontonan bagi setiap karyawan yang lewat. Aku menjadi ahli dalam menyiksa mereka secara profesional. Setiap proposal dari Rania akan kukembalikan dengan setidaknya selusin catatan kritis. Target demografis terlalu luas, proyeksi raw tidak didukung data yang valid, konsep kreatif ini sudah usang. Aku memaksanya untuk bekerja hingga larut malam, merevisi pekerjaannya berulang kali, hanya untuk memberinya persetujuan dengan enggan keesokan harinya. Energi dan kreativitasnya terkuras habis bukan untuk menciptakan kampanye brilian, melainkan hanya untuk memenuhi standarku yang nyaris mustahil. Ardi, di sisi lain, kuperlakukan dengan presisi dingin. Aku menuntut efisiensi di setiap lini produksinya. Aku memotong anggaran-anggaran, nyaman, yang selama ini ia nikmati. Setiap kesalahan kecil, setiap keterlambatan pengiriman, akan langsung kusorot dalam email yang kutembuskan ke seluruh jajaran direksi. Dia, yang dulu begitu berkuasa dan disegani di divisinya, kini seperti berjalan di atas ladang ranjau.
Stres membuat rambutnya mulai menipis dan lingkaran hitam permanen menghiasi bawah matanya. Hubungan mereka yang dulu panas kini membeku. Aku sering melihat mereka berdebat dengan suara tertahan di sudut pantry atau di lorong yang sepi. Mereka saling menyalahkan atas tekanan yang mereka alami. Ardi menuduh Rania yang memulai semua ini dengan pestanya yang gegabah. Rania menyalahkan Ardi yang tidak becus menutupi jejak perselingkuhan mereka. Racun yang kutebar telah bekerja dengan sempurna, menggerogoti mereka dari dalam. Namun, menyiksa mereka saja tidak cukup. Aku harus membuktikan nilaiku pada perusahaan, membuat posisiku tak tergoyahkan. 3 bulan setelah bergabung, aku mengajukan sebuah proposal besar kepada Dewan Direksi, Proyek Efisiensi Omega. Sebuah inisiatif restrukturisasi alur kerja dan optimalisasi biaya lintas divisi yang kuproyeksikan akan menghemat miliaran rupiah bagi perusahaan setiap tahunnya. Presentasiku di hadapan Pak Wijoyo dan para direktur lainnya berlangsung mulus. Aku menggunakan data-data inefisiensi yang kukumpulkan dari laporan Ardi dan Rania sebagai fondasi argumenku. Aku menyajikannya bukan sebagai kesalahan personal, melainkan sebagai peluang sistemik untuk perbaikan. Pak Wijoyo tampak sangat terkesan. Ini brilian, Bu Arini, pujinya. Visi yang tajam dan berbasis data. Proyek ini disetujui. Anda akan memimpinnya secara langsung. Disinilah aku memainkan kartu trufku. Terima kasih, Pak. Untuk memastikan proyek ini berjalan lancar dan komprehensif, saya ingin menunjuk 2 orang kolid dari divisi yang paling terdampak, yaitu operasional dan pemasaran. Mereka akan bertanggung jawab atas eksekusi di lapangan dan melapor pada saya setiap hari. Aku sengaja berhenti sejenak, membiarkan semua orang di ruangan itu mengantisipasi. Saya menunjuk Bapak Ardian Wiratama dan Ibu Rania Astari untuk posisi tersebut. Keheningan melanda ruang rapat. Para direktur saling berpandangan, mereka semua tahu drama di balik nama-nama itu. Tapi tak ada yang berani menentang. Logika bisnisku sempurna. Pak Wijoyo menyipitkan matanya, menatapku lekat. Ada kilatan geli di matanya, seolah ia tahu persis permainan apa yang sedang kumainkan. Pilihan yang menarik, katanya perlahan. Baik, laksanakan. Keesokan harinya, aku mengadakan rapat perdana proyek efisiensi Omega. Aku menempatkan Ardi dan Rania duduk bersebelahan, tepat di seberangku. Wajah mereka pucat. Jika sebelumnya mereka disiksa secara terpisah, kini aku mengikat mereka berdua dalam satu rantai, memaksa mereka bekerja sama dalam proyek yang dirancang untuk mengekspos setiap kelemahan mereka. Rapat itu adalah sebuah bencana bagi mereka. Setiap ide yang mereka ajukan kupatahkan dengan data. Setiap kali Ardi mencoba menyalahkan sistem yang lama, aku mengingatkannya bahwa dialah yang membangun dan mengawasi sistem itu selama bertahun-tahun. Setiap kali Rania mencoba menjual ide pemasaran yang mahal untuk mendukung proyek, aku menuntutnya untuk menunjukkan bagaimana ide itu bisa menghemat biaya, bukan menambahnya. Kalian berdua tidak mengerti, kataku pada satu titik, nadaku terdengar frustrasi yang dibuat-buat. Ini bukan tentang membuat pekerjaan kalian lebih mudah. Ini tentang membuat perusahaan lebih untung. Buang semua ego dan cara kerja lama kalian. Mulai dari nol. Saya mau proposal strategi gabungan yang baru dari kalian berdua di meja saya lusa pagi. Tekanan itu akhirnya membuat salah satu dari mereka pecah. Rania. Seminggu setelah proyek berjalan, aku mendapat panggilan dari Ibu Ratna, Kepala HRD. Ibu Arini, bisakah Anda datang ke ruangan saya? Ada keluhan yang perlu kita diskusikan. Aku sudah menduganya. Saat aku masuk, Rania sudah duduk di sana, matanya merah dan bengkak. Ini adalah upaya terakhirnya untuk melawanku. Ibu Rania mengajukan keluhan resmi, kata Ibu Ratna dengan nada netral. Dia merasa mendapatkan tekanan kerja yang tidak wajar, target yang tidak realistis, dan perlakuan yang tidak adil dari Anda sebagai atasannya. Aku duduk dengan tenang, menatap Rania tanpa emosi. Terima kasih sudah menyampaikan ini, Bu Ratna. Tentu saya prihatin jika ada anggota tim saya yang merasa demikian. Aku membuka tas kerjaku dan mengeluarkan sebuah map. Namun, saya ingin memberikan sedikit konteks. Ini adalah salinan dari semua email dan notulensi rapat terkait proyek Omega. Di sini, tercatat setiap target yang saya berikan,
lengkap dengan data pendukung mengapa target itu realistis dan diperlukan. Di sini juga ada catatan dari setiap proposal Ibu Rania yang saya tolak, beserta alasan penolakan yang murni bersifat profesional dan berbasis kinerja. Aku mendorong map itu ke hadapan Ibu Ratna. Tekanan kerja memang tinggi, saya akui. Tapi itu berlaku untuk semua orang yang terlibat dalam proyek penting ini, termasuk saya. Saya tidak pernah menggunakan kata-kata yang tidak profesional. Saya hanya menuntut hasil. Jika standar kinerja yang tinggi dianggap sebagai perlakuan tidak adil, maka saya rasa kita punya masalah yang lebih besar di budaya perusahaan ini. Ibu Ratna membolak-balik dokumenku. Wajahnya tetap netral, tapi aku tahu aku telah menang. Aku punya bukti hitam di atas putih. Semua tindakanku terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Rania hanya punya air mata dan perasaan subjektif. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Bu Arini, kata Ibu Ratna akhirnya. Ia kemudian menoleh ke Rania. Ibu Rania, dari bukti yang ada, tindakan yang dilakukan oleh Ibu Arini masih dalam koridor profesional sebagai atasan yang memimpin proyek strategis. Saya sarankan Anda mencoba untuk beradaptasi dengan ritme kerja yang baru atau kita bisa diskusikan opsi lain jika Anda merasa tidak sanggup. Opsi lain adalah kode halus untuk mengundurkan diri. Wajah Rania hancur. Senjatanya satu-satunya, yaitu memainkan peran sebagai korban, telah kulumpuhkan dengan dokumentasi yang rapi. Dia kalah telak. Setelah Rania pergi dengan lunglai, Ibu Ratna menatapku. Anda pemain catur yang hebat, Bu Arini. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Bu, jawabku diplomatis. Kabar tentang keluhan Rania yang gagal menyebar dengan cepat di kantor menjadi bisik-bisik di setiap sudut. Posisiku semakin kuat, sementara posisi mereka semakin lemah. Mereka kini terisolasi, dilihat sebagai manajer yang tidak kompeten dan cengeng. Sore itu, saat aku sedang meninjau laporan kemajuan proyek Omega, Ardi memberanikan diri masuk ke ruanganku tanpa janji temu. Wajahnya tampak lelah dan kalah. Cukup, Rin, katanya dengan suara parau, untuk pertama kalinya memanggil nama kecilku lagi di kantor. Hentikan semua ini. Apa yang harus kulakukan agar kamu berhenti? Aku mengangkat wajah dari kertasku, menatapnya dengan dingin. Pertama, panggil saya Ibu Arini. Kedua, semua ini, yang Anda maksud adalah pekerjaan saya untuk membuat perusahaan ini lebih baik. Kenapa saya harus menghentikannya? Kamu tahu bukan itu maksudku, serunya frustrasi. Kamu menyiksa kami. Aku memberimu target dan mengukur kinerjamu, koreksiku. Jika itu terasa seperti siksaan, mungkin kamu memang tidak berada di posisi yang tepat. Dia menatapku dengan tatapan yang aneh, campuran antara benci dan sisa-sisa kenangan lama. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan mengundurkan diri jika itu yang kamu mau. Biarkan Rania sendiri. Dia tidak sekuat aku. Aku hampir tertawa. Sungguh ironis. Pria yang telah mengkhianatiku bersama wanita itu, kini memohon padaku untuk menyelamatkannya. Pengunduran dirimu tidak akan menyelesaikan masalah inefisiensi di perusahaan ini, kataku. Dan terus terang, itu terlalu mudah. Aku belum selesai dengan kalian berdua. Aku kembali menatap laporanku, memberinya isyarat bahwa percakapan telah selesai. Sekarang, jika tidak ada lagi yang berhubungan dengan pekerjaan, silakan keluar. Saya punya laporan untuk diselesaikan. Dia berdiri mematung sejenak, dikalahkan oleh dinginku yang tak tertembus. Akhirnya, dia berbalik dan berjalan keluar dari ruanganku, membawa serta sisa-sisa harga dirinya yang telah hancur. Aku bersandar di kursiku, merasakan gelombang kepuasan yang dingin. Aku tidak hanya mengendalikan karir mereka. Aku kini mengendalikan takdir mereka. Mereka tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Mereka terperangkap dalam orkestra kehancuran yang kususun dengan rapi, dan aku adalah konduktornya. Dan musiknya, baru saja akan mencapai crescendo. 6 bulan terasa seperti 6 tahun bagi Ardi dan Rania. Proyek efisiensi Omega telah menjadi neraka pribadi mereka, sebuah labirin tanpa akhir yang dirancang olehku, sang arsitek penyiksa. Mereka telah berubah. Ardi, pria yang dulu gagah dan penuh percaya diri, kini tampak bungkuk dan kuyup. Rania, wanita cantik yang dulu selalu ceria,
Kini wajahnya selalu muram dengan kantung mata yang tak bisa ditutupi riasan semahal apapun. Mereka seperti dua bidak terakhir di papan catur, terpojok dan tak berdaya, menunggu gerakan skakmat dari sang ratu. Dan hari itu pun tiba. Hari presentasi final proyek efisiensi Omega di hadapan seluruh dewan direksi. Ini bukan lagi sekadar rapat. Ini adalah panggung eksekusi. Aku memasuki ruang dewan direksi 10 menit lebih awal. Aku mengenakan gaun terusan berwarna merah darah, sebuah pilihan yang berani dan penuh kuasa. Aku ingin warna terakhir yang mereka ingat dariku adalah warna kemenangan. Aku menyapa Pak Wijoyo dan direktur lainnya dengan senyum tenang, bertukar basa-basi ringan seolah ini hanyalah presentasi rutin. Pukul 9 tepat, Ardi dan Rania masuk. Mereka tampak seperti akan berjalan menuju tiang gantungan. Mereka duduk di kursi yang telah ditentukan, di sampingku, namun terasa ada jurang tak terlihat yang memisahkan kami. Mereka tidak berani menatapku. Selamat pagi, bapak-bapak dewan direksi. Aku memulai presentasi, suaraku jernih dan berwibawa, memenuhi ruangan yang hening. Selama 6 bulan terakhir, tim kami telah bekerja keras untuk mengidentifikasi dan merancang ulang proses bisnis inti perusahaan demi efisiensi dan profitabilitas jangka panjang. Hari ini, kami akan memaparkan hasilnya. Aku memberikan gambaran umum yang memukau. Dengan grafik yang elegan dan data yang tajam, aku menunjukkan potensi penghematan sebesar 22% dari total biaya operasional tahunan. Para direktur mengangguk-angguk, wajah mereka tampak sangat puas. Aku telah memberikan apa yang mereka inginkan. Untuk detail implementasi di 2 divisi kunci, lanjutku, saya akan menyerahkan kepada para kolit proyek yang telah berjibaku di lapangan. Silakan, Pak Ardi, Anda bisa mulai dengan pemaparan dari sisi operasional. Aku duduk, memberikan panggung sepenuhnya kepada mereka. Ini adalah bagian terpenting dari rencanaku. Aku tidak akan menjadi orang yang menembak mereka. Aku akan memberikan pistolnya dan membiarkan mereka menarik pelatuknya sendiri. Ardi berdiri dengan gemetar. Tangannya yang memegang laser pointer tampak bergetar. Presentasinya kacau. Angka-angka yang ia sebutkan terkadang tidak sinkron dengan slide di layar. Ia berkali-kali tergagap, kehilangan alur pikirannya. Ia tampak seperti seorang terdakwa yang membacakan pembelaan yang sudah ia tahu akan ditolak. Para direktur yang tadinya antusias, kini mulai mengerutkan kening dan saling berbisik. Kemudian, giliran Rania. Jika Ardi tampak gugup, Rania tampak hampa. Ia berbicara dengan suara monoton, tanpa gairah, membacakan slide-slidenya seperti robot. Ia tidak lagi memiliki pesona yang dulu membuatnya dipromosikan. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong. Setelah presentasi mereka yang menyedihkan itu selesai, aku kembali berdiri. Namun, sebelum aku bisa melanjutkan, Pak Tirtayasa, sang direktur keuangan yang berwajah serius, mengangkat tangannya. Tunggu sebentar, Bu Arini, katanya, matanya menatap tajam ke arah Ardi. Pak Ardi, di slide Anda tadi, Anda menyebutkan ada penyesuaian anggaran tak terduga sebesar hampir setengah miliar rupiah di pos perjalanan dinas dan akomodasi selama setahun terakhir. Bisakah Anda jelaskan lebih detail mengenai hal itu? Tampaknya ini salah satu sumber inefisiensi terbesar. Pertanyaan itu adalah umpan yang sempurna. Jantung Ardi seolah berhenti berdetak. Ini adalah pertanyaan yang paling ia takuti. Itu, Pak, adalah biaya untuk survei lokasi dan pertemuan-pertemuan penting yang tidak terjadwal? Jawabnya, suaranya tercekat. Saat itulah aku melangkah maju, dengan ekspresi seolah ingin membantu. Mungkin saya bisa bantu perjelas, Pak Tirtayasa, kataku dengan nada yang tenang. Dalam proses audit untuk proyek Omega, kami memang menemukan beberapa anomali menarik terkait pos anggaran tersebut. Kami melakukan penelusuran lebih dalam untuk memahami akar masalahnya. Aku mengambil remote proyektor dari tangan Rania yang membeku. Rika, tolong tampilkan file lampiran, audit khusus 01. Di layar raksasa di belakangku, muncul sebuah dokumen. Bukan grafik atau bagan, melainkan salinan dari 3 klaim perjalanan dinas Ardi ke Bali. Lengkap dengan tanggalnya. Seperti yang bisa bapak-bapak lihat, jelasku dengan suara datar, menunjuk ke layar. Ada 3 perjalanan dinas yang diklaim oleh Pak Ardi ke Bali untuk tujuan survei lokasi gudang.
Namun, seperti yang kita semua tahu, rencana ekspansi perusahaan adalah ke koridor industri di Jawa Barat. Suasana di ruangan itu seketika menjadi dingin. Ardi memucat. Rania mulai gemetar hebat. Aku melanjutkan, tanpa ampun. Selanjutnya, Rika, file, audit khusus 02. Layar berganti, menampilkan salinan tagihan Hotel Bintang 5 di Bali. Ini adalah tagihan akomodasi untuk perjalanan tersebut. Reservasi untuk King Bed Suite, namun jika kita lihat detail tagihan restoran di bagian bawah. Aku menzoom bagian itu. Terpampang jelas di sana, romantic dinner package for two. Dan puncaknya, kataku, suaraku kini sedingin es. Rika, file, audit khusus 03. Layar kini menampilkan laporan kartu kredit perusahaan atas nama Rania Astari. Aku melingkari sebuah transaksi dengan laser pointer. Transaksi di sebuah butik mewah di Seminyak, Bali. Tanggalnya sama persis dengan tanggal salah satu perjalanan dinas Ardi. Sebuah kebetulan yang sangat luar biasa, kataku sinis, bahwa manajer pemasaran kita juga sedang berada di lokasi, survei gudang, pada waktu yang bersamaan, dan menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Skakmat. Ruangan itu sunyi senyap. Bunyi pin jatuh pun akan terdengar seperti ledakan. Para direktur menatap layar, lalu menatap Ardi dan Rania dengan pandangan jijik dan marah. Mereka bukan hanya manajer yang tidak kompeten. Mereka adalah penipu. Pencuri. Wajah Pak Wijoyo mengeras seperti batu granit. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Ardi dan Rania, tatapan yang bisa membekukan api. Aku mematikan proyektor. Laporan lengkap dari audit khusus ini sudah ada di map di hadapan bapak-bapak sekalian, kataku, mengakhiri pembantaian itu. Saya rasa ini menjelaskan sumber inefisiensi yang ditanyakan oleh Pak Tirtayasa. Pak Wijoyo berdiri. Rapat ditutup, katanya dengan suara berat yang tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Bu Arini, para direktur yang lain, terima kasih atas kerja keras Anda. Laporan Anda diterima, silakan laksanakan rekomendasinya. Anda boleh pergi. Lalu, ia menoleh pada dua sosok yang membeku di kursi mereka. Ardian, Rania, kalian tetap di sini. Aku mengemasi laptopku dengan tenang. Para direktur lain bergegas keluar, tidak ingin terlibat lebih jauh dalam drama itu. Aku adalah orang terakhir yang berjalan menuju pintu. Saat aku melewati kursi mereka, aku berhenti sejenak. Aku tidak menatap mereka. Aku hanya berbisik, cukup pelan agar hanya mereka yang bisa mendengar. Aku sudah bilang, ini belum selesai. Aku tidak perlu melihat wajah mereka untuk tahu ekspresi apa yang ada di sana. Aku melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Misi selesai. Aku tidak menunggu untuk mendengar hasilnya. Aku tahu apa yang akan terjadi. Sore itu, sebuah memo internal beredar melalui email. Terhitung sejak hari ini, Bapak Ardian Wiratama dan Ibu Rania Astari tidak lagi menjadi bagian dari PT Cipta Gemilang Nusantara. Tidak ada pesta perpisahan. Tidak ada ucapan terima kasih. Mereka lenyap begitu saja, dihapus dari sejarah perusahaan seolah tak pernah ada. Dihancurkan oleh keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Malam itu, aku pulang ke rumah orang tuaku. Aku masuk ke kamarku, membuka laptop, dan menulis surat pengunduran diriku. Tujuanku di sini sudah tercapai. Balas dendamku sudah tuntas. Bertahan di perusahaan ini hanya akan terus mengikatku pada kenangan buruk tentang mereka. Aku sudah mendapatkan kembali kekuatanku, harga diriku, dan kemandirianku. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemenang. Dan kini, saatnya bagi sang ratu untuk mencari kerajaan baru untuk ditaklukkan. Kerajaan yang kubangun sendiri, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Keesokan paginya, aku menyerahkan surat itu kepada Pak Wijoyo. Dia membacanya, lalu menatapku dengan tatapan penuh pengertian. Saya sudah menduganya, katanya. Perusahaan ini berhutang banyak pada Anda. Pintu saya akan selalu terbuka jika Anda berubah pikiran. Terima kasih atas kesempatannya, Pak, jawabku tulus. Aku berjalan keluar dari gedung PT Cipta Gemilang Nusantara untuk terakhir kalinya. Mentari pagi terasa hangat di wajahku. Aku menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Di tasku,
Ada beberapa tawaran pekerjaan dari perusahaan-perusahaan kompetitor yang mulai mendekatiku setelah mendengar keberhasilan proyek Omega. Masa depan terbentang luas. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum. Senyum yang tulus, ringan, dan penuh harapan. Permainan telah berakhir. Dan aku telah memenangkannya. Setahun telah berlalu sejak hari aku berjalan keluar dari gerbang PT Cipta Gemilang Nusantara, meninggalkan puing-puing masa laluku untuk selamanya. Jakarta masih sama sibuknya, gedung-gedung pencakar langit masih berlomba menyentuh awan, namun aku melihatnya dari perspektif yang sama sekali berbeda. Bukan lagi dari balik jendela mobil yang membawaku pulang ke sebuah rumah kosong, bukan pula dari puncak menara kantor yang menjadi medan perangku. Aku melihatnya dari jendela kantorku sendiri, di lantai 30 sebuah gedung baru di kawasan bisnis utama, dengan plakat berkilauan di pintunya, Prameswari Consulting Group. Arini Prameswari, founder atau CEO. Surat pengunduran diriku dari Cipta Gemilang Nusantara telah menciptakan gelombang kejut kecil di dunia korporat. Namaku, yang tadinya hanya dikenal sebagai otak di balik proyek Omega, kini menjadi buah bibir. Aku dibanjiri tawaran, bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk menjadi mitra, untuk memimpin, untuk menciptakan. Setelah menimbang dengan hati-hati, aku menolak semuanya. Aku tidak ingin lagi menjadi ratu di kerajaan orang lain. Aku ingin membangun kerajaanku sendiri, dari nol, dengan aturanku sendiri. Dengan tabungan pribadiku dan pinjaman bank yang berhasil kuyakinkan dengan proposal bisnis yang solid, aku mendirikan sebuah firma konsultan butik yang berfokus pada strategi bisnis dan restrukturisasi perusahaan. Klien pertamaku adalah salah satu direktur dari Cipta Gemilang yang mengagumi karyaku. Dari sana, dari mulut ke mulut, reputasiku menyebar seperti api. Perusahaan-perusahaan yang sedang berjuang datang padaku untuk mencari solusi. Dan aku memberikannya. Aku membedah masalah mereka dengan ketajaman yang sama seperti saat aku membedah laporan Ardi dan Rania, namun kali ini didasari oleh hasrat untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Aku bekerja keras, lebih keras dari sebelumnya. Namun, ini adalah kerja keras yang terasa berbeda. Setiap jam yang kuhabiskan, setiap tetes keringat yang jatuh, adalah untuk diriku sendiri, untuk mimpiku. Aku merekrut tim kecil yang terdiri dari para profesional muda yang cerdas dan bersemangat. Aku menjadi mentor bagi mereka, pemimpin yang tegas namun adil. Aku bersumpah pada diriku sendiri untuk tidak akan pernah menciptakan lingkungan kerja yang penuh dengan politik dan pengkhianatan seperti yang pernah kualami. Proses perceraianku dengan Ardi berjalan lancar, tanpa drama. Farida, pengacaraku, memastikan semuanya selesai dengan cepat. Ardi tidak menuntut apa-apa. Dia telah kehilangan segalanya, pekerjaan, reputasi, dan harga diri. Aku tidak pernah lagi mendengar kabarnya secara langsung. Sesekali, aku mendengar desas-desus dari Rina atau kenalan lama. Ardi kabarnya bekerja di sebuah perusahaan kecil di luar kota dengan posisi yang jauh di bawah standar kemampuannya dulu. Dia harus memulai segalanya dari nol, tanpa jaringan dan tanpa nama baik. Dan Rania nasibnya lebih tragis. Dikhianati oleh keluarganya sendiri karena telah mempermalukan nama baik mereka, dan dihancurkan secara profesional, ia mengalami depresi berat. Kabar terakhir yang kudengar, ia kembali ke kampung halamannya, menjauh dari gemerlap Jakarta yang pernah menjadi panggung impiannya. Aku tidak merasakan kepuasan mendengar kabar itu. Yang kurasakan hanyalah kehampaan. Balas dendamku telah tuntas, namun kemenangan itu terasa hampa jika hanya menyisakan kehancuran di belakangnya. Itu menjadi pelajaran terakhir bagiku. Balas dendam adalah api yang menghanguskan segalanya, termasuk sebagian kecil dari dirimu. Kini, fokusku adalah masa depan. Aku tidak hanya membangun karir, aku membangun kembali diriku. Aku mulai melakukan hal-hal yang dulu kutinggalkan demi pernikahanku. Aku kembali melukis di akhir pekan, memenuhi kanvas dengan warna-warna cerah, bukan lagi abu-abu. Aku bergabung dengan sebuah klub pendaki gunung, menantang diriku untuk mencapai puncak-puncak baru, baik secara harfiah maupun kiasan. Berdiri di puncak gunung, merasakan angin meniup rambutku, aku merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Aku juga belajar untuk memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Memaafkan Ardi dan Rania karena telah mengkhianatiku.
Dan yang lebih penting, memaafkan diriku sendiri karena pernah begitu naif dan buta. Memaafkan bukanlah melupakan. Itu adalah melepaskan beban kebencian dari pundakku agar aku bisa terbang lebih tinggi. Suatu sore, saat aku sedang menikmati secangkir kopi di kafe dekat kantorku, seorang pria mendekati mejaku. "Maaf, Ibu Arini Prameswari." Aku mendongak. Dia adalah seorang arsitek yang beberapa kali kutemui dalam rapat proyek klien. Namanya Bima. "Ya, benar. Silakan duduk," sapaku ramah. Kami mengobrol. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang buku, tentang film, tentang mimpi. Percakapan itu mengalir begitu saja, ringan dan menyenangkan. Dia tidak menatapku dengan kekaguman seperti para klienku, tidak pula dengan rasa takut seperti mantan bawahanku. Dia menatapku sebagai seorang wanita, sebagai Arini. Itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Hubungan yang kubangun dengan Bima berbeda 180 derajat dari hubunganku dengan Ardi. Hubungan ini didasari oleh rasa saling menghargai sebagai individu, oleh dukungan terhadap mimpi masing-masing, dan oleh kejujuran yang brutal. Dia mengagumi kekuatanku, bukan merasa terintimidasi olehnya. Dia mencintai ambisiku, bukan memintaku untuk memadamkannya. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain. Aku telah menemukannya di dalam diriku sendiri. Cinta dari Bima adalah bonus, sebuah hadiah indah yang datang saat aku sudah merasa utuh. Malam ini, aku berdiri di balkon apartemen baruku yang menghadap gemerlap kota. Di tanganku, segelas anggur merah. Di sampingku, Bima menggenggam tanganku dengan hangat. Kami baru saja kembali dari makan malam untuk merayakan ulang tahun pertama Prameswari Consulting Group. 1 tahun yang luar biasa, bisik Bima. Aku sangat bangga padamu. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya. Ini baru permulaan. Aku menatap kerlip lampu kota di bawah sana. Setiap cahaya adalah sebuah cerita, sebuah perjuangan, sebuah mimpi. Dulu, aku adalah salah satu cahaya yang meredup, hampir padam oleh badai pengkhianatan. Namun, dari abu itu, aku bangkit. Bukan hanya untuk menyala kembali, tapi untuk menjadi mercusuar. Kisahku bukan lagi tentang balas dendam. Itu telah menjadi kisah tentang ketahanan, tentang kelahiran kembali, tentang seorang wanita yang menemukan bahwa mahkota terindahnya bukanlah yang diberikan oleh seorang pangeran, melainkan yang ia tempa sendiri dari baja api ujian. Aku adalah Arini Prameswari. Aku adalah pendiri. Aku adalah pemimpin. Aku adalah seorang yang selamat. Dan di kerajaanku yang baru ini, akulah satu-satunya ratu. Dan aku, akhirnya, bahagia,